Assalamualaikum sobat dan sahabat para petani cabai. Sehat, syukur alhamdulillah, itulah yang harap kita harapkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang bisa merubah dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Jadi manusia yang tidak punya etika memiliki attitude yang cukup baik. Para sahabat tani dimanapun berada, khususnya untuk para pemula, para penghobi satu profesi tanaman cabai. Nah, tanaman cabai lombok atau cengkeh ini peluang bisnis yang sangat menjanjikan, ya, karena harga terendah kisaran di 50.000, ya. Kemudian harga tertingginya bisa naik 50%, ya, atau sampai 100% ketika tidak langka di pasaran kosong, sehingga banyak orang berbondong-bondong belajar menanam cabai, baik di kebun, di sawah, di rumahan, di polybag. Itu hal yang sangat positif sekali para sahabat tani, ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi menindaklanjuti konten saya menanam cabai di lahan basah atau rawan banjir, ya. Nah, sekarang saya update lagi videonya, pertumbuhannya seperti ini, ya para sahabat tani. Karena di sisi kiri saya, sebelah kanan saya ini sudah mulai belajar berbunga dan sudah belajar berbuah. Nah, dari tanaman satu benih cabai menghasilkan ribuan biji cabai dan menghasilkan ratusan putik cabai. Artinya apa? Kita patut bersyukur sebagai manusia bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit dan tanahnya dan airnya seisinya supaya bisa dimanfaatkan, ya. Tentu tidak semudah itu para sahabat, ya. Kita harus belajar tawakal, ya, karena tani ini merupakan pembelajaran yang harus tawakal, harus sabar, ya. Tapi kalau sudah tahu trik dan ilmunya, inilah investasi jangka panjang dan gak pernah bangkrut, ya. Terkadang sedih sekali para petani ini, ya, karena selalu merugi karena kurangnya paham dan kurangnya ilmu pengetahuan teknologi, ya. Kemudian juga tidak didukung dengan sistem pertumbuhan dan mempelajari unsur hara tanah. Sebenarnya ilmunya ada di lokasi masing-masing para sahabat tani, ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, ya, saya akan memperlihatkan cabai yang ditanam di lahan basah atau banjir, ya. Nah, ini kelebihannya gak perlu nyiram para sahabat tani, dan daya pertumbuhannya dibandingkan dengan lahan yang normal ternyata lebih cepat dan lebih maksimal, ya. Karena apa? Adanya, walaupun tanpa pemupukan, sebenarnya pupuk itu sudah terbentuk
dengan nitrobakter atau lumpur yang terfermentasi ya. Contoh dari lumpur yang terfermentasi ya, maka membuat parit dengan kedalaman 30 cm, sehingga nanti terjadi oksidasi dan terjadi oksigen ya, penggelembungan ke udara dari tanah yang terendam itu, sehingga itulah yang menjadikan nutrisi nitrobakter dari lumpur yang dipakai. Jadi hemat biaya, gak perlu pupuk. Nah ini ya, dari satu pohon ini menghasilkan 3 cabang, belum lagi nanti cabang sekunder yang akan tumbuh. Nah kemudian ini sudah belajar berbunga, karena berbunganya itu dari ketiak. Para sahabat tani bisa melihat gambaran bahwa akar yang subur dan terpenuhi nutrisinya bisa dilihat dari kesuburan tanaman. Nah, kemudian juga yang ini para sahabat tani ya, jadi jaraknya itu 80 atau 1 meter, sehingga matahari itu bisa masuk di sekelilingnya ya. Nah ini tumbuhnya 1, 2, 3, 4 ya, belum nanti ini kan pertumbuhan dari batang primer, nanti sekundernya itu akan tunas-tunas baru tersiernya itu. Nah kayak ini pertumbuhannya ya, nah dia bercabang lagi menjadi tersier, sehingga di ketiaknya itu sudah muncul bunga-bunga gitu kan. Nah ini bagaimana caranya supaya tiada henti gitu kan. Jadi para sahabat tani hanya memupuk, mengambil lumpur dari dasaran tanah tersebut ya. Nah saya bedakan ya, ini penanamannya interval dengan yang 1 minggu ya para sahabat tani. Nah contohnya yang ini ya para sahabat tani. Nah ini tuh yang sebelah sini deret 1 minggu dengan yang itu, yang ini sudah belajar berbuah, lihat ya. Kemudian para sahabat tani tuh ya, ini di musim penghujan ya, cabainya bisa sebesaran ini ya. Kemudian bisa dilihat calon bunga dan buahnya ya. Nah ini kan lumpur yang diangkat dari parit ke sini ya. Kemudian rahasianya para sahabat tani ya, nah ini ya, nah supaya bisa menghasilkan batang atau daun yang subur dan buah yang lebat, itu selalu mengambil lumpur dari parit yang sudah terfermentasi untuk ditimbunkan ke batangnya ini para sahabat tani ya. Tuh. Nah, tuh. Ya. Bisa terlihat ya. Kemudian ini sedangnya ekstrimnya hujan ya para sahabat tani ya. Tapi dia tidak menjadi kendala atau tidak menjadi masalah ya. Nah, tuh. Jadi kemudian gulma-gulma itu disiangi dan dijadikan pemupukan ya. Nah para sahabat tani seperti yang terlihat. Nah ini ya, tidak menjadi kendala walaupun cuaca ekstrim hujan, tapi kemampuan untuk tua ya atau matang itu tidak menjadi permasalahan para sahabat tani ya. Nah mudah-mudahan ini video bisa menginspirasi para sahabat tani ya, yang memiliki lahan yang benar-benar sulit untuk ditanami sayuran karena lahannya basah gitu kan, seperti ini berair. Nah ya solusinya seperti ini para sahabat tani. Para sahabat tani harus ekstra membuat pulutan yang tinggi dan parit. Artinya parit itu
untuk menampung jumlah air, ya, menampung jumlah air. Kemudian manfaatnya ketika di musim kemarau yang berkepanjangan, kita punya cadangan air, ya. Nah, hal yang seperti ini ya, bahwa lumpur ya awalnya dia basah seperti itu ya, tapi di lumpur itu mengandung nitrobakter atau mikroorganisme lokal ya, sehingga bisa membangun, meningkatkan, menetralisir pH daripada tanah. Jadi tanahnya tidak asam gitu kan ya para sahabat tani ya. Nah, kemudian ya dengan proses penumpukan atau penimbunan, nah ini menumbuhkan akar-akar yang baru, karena sifat akar itu akan menjauh dari cahaya ya, akan menjauh dari cahaya. Maka solusinya yaitu kita timbun ya, semakin tertutup rapat, ditimbun rapat ya, kemudian dengan tanah yang sudah terfermentasi, semakin cepat daya jelajah pertumbuhan akar serambutnya. Jadi yang memasok nutrisi daripada tanaman cabai ini yaitu kita harus memperhatikan akar ya, karena nanti kesuburan akar itu gambarannya menjadi batang, kemudian buah. Kenapa saya jarak interval dirubah ya, yang tadinya 60 cm 40 cm menjadi 1 meter atau standar minimal 80. Artinya apa? Di sekeliling tanaman cabai ini sinar matahari itu bisa menyinari dari mulai batang, daun dan buah gitu kan ya. Karena proses pengambilan oksigen itu dari stiomata dari balik daun ya, untuk menginput oksigen, memasukkan ke batang ya, kemudian disalurkan ke akar, akar mengolahnya, kemudian dikembalikan lagi dan menghasilkan daun yang cukup bagus, kemudian buah yang cukup bagus ya. Ini baru di 40 cm, enggak saya tunas para sahabat ya. Jadi caranya selalu menimbun ya, berbeda dengan mulsa ya. Kalau mulsa itu untuk petani-petani yang bermodal, tapi yang minim modal ya solusinya ini, sehingga lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan-lahan basah itu bisa menjadi produktif dan menjadikan sumber penghasilan. Para sahabat tani ya, saya hanya berbagi dari pengalaman di kebun ya, bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Itu butuh waktu ya. Kenapa ya? Itu butuh proses ya. Maka setelah mendapatkan hasil, maka saya bagikan kepada para sahabat tani gitu kan ya. Karena keluh kesah daripada pertanian itu satu, kos biaya pupuk yang cukup tinggi, kelangkaan pupuk yang cukup tinggi ya. Sebenarnya pabrik pupuk itu tetangga saya para sahabat tani ya. Saya berada di Kabupaten Karawang, di kota Cikampek, kota Dauan. Itu gudangnya pupuk mungkin tahu ya, tuh pupuk yang menghasilkan urea, NPK ya, itu berlimpah ya.
Tapi saya mencobanya gitu kan ya. Bagaimana meminimal pos anggaran biaya operasional bila perlu zero atau nol ya. Sehingga benar-benar untungnya 100% para sahabat tani karena tidak ada mengeluarkan biaya pemupukan. Ya, artinya pupuknya secara alami. Mungkin ini sulit bagi para sahabat tani ya yang tidak memahami bagaimana cara membuat sistem organik tanpa pupuk. Kelebihannya sehat para sahabat tani karena tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia aktif lain, sehingga kita mendapatkan berkah dan barokah. Apa yang kita tanam, apa yang kita jual itu sehat ya. Mungkin ini akan bertolak belakang ya dengan para sahabat tani yang biasa menggunakan pupuk ya tuh, atau insek ya, atau obat gitu kan. Tapi saya berpikir saya supaya hasilnya maksimal, bagaimana menekan tidak ada pemupukan biaya yang cukup tinggi, kemudian memanfaatkan yang ada sehingga hasilnya tetap maksimal. Ya itu sahabat tani ya. Jadi butuh waktu, butuh proses, butuh perjalanan ya. Saya membuat video ini untuk memberikan solusi dan motivasi kepada para sahabat tani untuk mengatasi lahan-lahan yang bermasalah tapi bisa menghasilkan bisa berproduksi dan sangat menguntungkan. Mudah-mudahan para sahabat tani, bukannya saya mengajari, tapi saya berbagi dari pengalaman apa yang saya lakukan. Sekiranya bermanfaat untuk para sahabat tani, silahkan coba. Dan ada manfaatnya lagi kalau para sahabat tani membantu, meng-share, membagikan video-video yang bermanfaat untuk para sahabat tani sehingga mereka akan terbantu. Dan saya ucapkan pada subscriber saya selalu stay tune dan memperhatikan konten-konten saya. Saya ucapkan sebesar-besarnya. Tanpa para sahabat, apalah artinya saya. Mungkin saya tidak akan membuat beribu-ribu video ya para sahabat tani. Tapi saya punya harapan ya, minimal anak cucu keturunan para sahabat tani itu ketika dia kesulitan mencari peluang usaha bisa memanfaatkan lahan yang ada, nggak perlu ke kota, nggak perlu cari pabrik, tapi menciptakan entrepreneur peluang bisnis di pertanian. Pertanian nggak pernah mati karena pertanian adalah kebutuhan hajat hidup manusia, hajat hidup orang banyak, tapi bisa menciptakan sebuah inovasi yang baru ya, sebuah penghasilan yang memiliki standar gaji. Terima kasih para sahabat tani, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support, tetap semangat.